What if I told you that you could save all of us? Since the last meet, isn't it great? That was 3 months ago. Australia, our boys team, you are the coach. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Kali ini saya ucapkan selamat datang di channel film favorit, dimana konten-kontennya akan mereview alur cerita dari berbagai film yang ada. Dan yang paling penting, saya ingatkan bahwa ini adalah spoiler konten. Kali ini kita akan membahas tentang film Perfume: The Story of Murder, dimana film ini rilis tahun 2006 dengan disutradai oleh Tom Tykwer. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama, Perfume, karya Patrick Susskind. Film ini diperankan oleh Ben Whishaw sebagai Jean-Baptiste Grenouille, Alan Rickman sebagai Anthony Regis, Rachel Hotwood sebagai Laura Regis, Caroline Hartford sebagai gadis pengupas lemon, Dustin Hoffman sebagai Giuseppe Baldini. Film ini berlatar belakang abad 18 di Prancis, di mana menceritakan kehidupan Jean-Baptiste Grenouille, sang jenius dalam hal indera penciuman, di mana dia beremosi melakukan serangkaian pembunuhan demi menemukan aroma wewangian yang sempurna menurut dia. Film diawali dengan penampilan seorang tahanan di mana dia sedang terduduk sendirian di ruang penjara, dengan suasana yang gelap dan sedikit cahaya menyinari wajahnya. Tak lama setelah itu, muncul beberapa orang petugas yang kemudian membawanya keluar menuju ke sebuah balkon. Tahanan itu dihadapkan pada kerumunan massa. Pada saat itu terlihat berteriak-teriak di luar bangunan sambil memegang berbagai macam senjata. Tahanan tersebut bernama Jean-Baptiste Grenouille, di mana disebutkan sebagai seorang ahli parfum. Kemudian dia divonis atas kejahatan dengan hukuman yang dibacakan sangat ekstrim, yakni disalib sembari dicambuk terus-menerus hingga tubuhnya hancur secara perlahan. Lalu ia akan digantung sampai tewas dengan mengenaskan. Massa pun terlihat bersorak gembira saat pihak pengadilan membacakan vonis tersebut. Sampai pada adegan tersebut, tentulah penonton mulai bertanya-tanya dan penasaran mengenai kejahatan seperti apa yang dibuat sehingga ia harus dihukum berat dan tanpa belas kasihan. Maka dimulailah kisah dari Jean-Baptiste Grenouille. Kota Paris pada abad ke-18 digambarkan sebagai kota terbesar di Eropa. Namun kondisi lingkungan yang sangat kotor sehingga banyak bau busuk yang tercium di setiap sudut kotanya. Di kota dengan kondisi seperti itu, Jean-Baptiste Grenouille dilahirkan. Ia dilahirkan oleh ibunya secara mengenaskan, yakni di kios yang menjual ikan dengan kondisi pasar yang sangat kotor. Bahkan tidak ada satupun orang yang membantu proses kelahirannya. Sang ibu sendiri telah melahirkan 5 anak di kios itu, dan semua bayi dibuang ke sungai bersamaan dengan jeroan ikan, kecuali Grenouille pada saat itu. Grenouille ketika beberapa menit dilahirkan oleh sang ibu, mulai mencium segala macam bau busuk yang ada di sekitarnya, sehingga ia menangis dengan keras dan membuat perhatian beberapa orang yang ada di pasar. Lalu, terdapat salah satu dari mereka yang berteriak dan menuduh bahwa ada seorang ibu yang telah berusaha untuk membunuh bayinya. Sang ibu pun akhirnya dihukum gantung oleh otoritas setempat. Sementara itu, Grenouille dititipkan di sebuah pantai asuhan milik Madame Gaillard atas perintah dari otoritas setempat tentunya. Jadi tangisan pertama dari sang bayi telah menyelamatkan dirinya, namun membuat ibunya tewas di tiang gantung. Di pantai asuhan sendiri, Grenouille tumbuh bersama anak-anak yang lain yang ditelantarkan oleh orang tua mereka. Pada usia 5 tahun, Grenouille belum dapat berbicara, namun ia memiliki kemampuan penciuman yang lebih tajam dari orang lain. Semakin ia tumbuh, ia menyadari bahwa kemampuan itu merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat diartikulasikan dalam sebuah bahasa ataupun kata-kata. Pada usia 13 tahun, Madame Gaillard menjual Grenouille dengan harga 10 franc kepada seorang penyamak kulit yang bernama Monsieur Grimaud, karena pihak panti asuhan sendiri tak lagi mampu untuk menampungnya. Sementara itu, Grenouille mulai bekerja di tempat penyamakan kulit, di mana dia bekerja sangat giat dan penuh kepatuhan terhadap Monsieur Grimaud hingga ia mencapai 5 tahun masa kerjanya. Setelah itu, ia dibawa oleh Monsieur Grimaud menuju ke kota dalam sebuah misi pengiriman barang atau produk-produk penyamaan kulit. Di kota, Grenouille melihat beberapa fenomena dan mulai mempelajari bau-bau yang baru dalam hidupnya. Dalam kesempatan ini, Monsieur Grimaud yang sedang tidak memperhatikan gerak-geriknya, kemudian ia kabur menuju ke beberapa tempat untuk merasakan beberapa aroma dari berbagai jenis bau yang ada di kota Paris saat itu. Setelah itu, ia pergi membuntuti seorang perempuan karena tertarik dengan bau ciri khas yang keluar dari tubuh perempuan itu. Hingga si perempuan berlari ketakutan akibat tingkah aneh dari Grenouille yang tiba-tiba mencium tangannya. Dan ketika berjumpa kembali dengan perempuan itu di sebuah rumah, Grenouille tidak sengaja telah membunuhnya saat mulut dan hidung perempuan itu dibekap secara sengaja agar tidak berteriak. Hal ini menjadi sebuah pembunuhan pertama yang ia lakukan. Kisah pun berlanjut dengan penggambaran singkat mengenai aktivitas seorang ahli parfum bernama Giuseppe Baldini di sebuah toko parfum miliknya, di mana toko parfumnya tidak seramai dahulu
bahkan mulai banyak pelanggan yang meninggalkan toko parfum miliknya. Singkat cerita, Granelli datang pada Baldini di tokonya dalam rangka mengantarkan pesanan kulit kambing. Kemudian ia berbincang dengan Baldini mengenai racikan dalam parfum yang sedang ia teliti. Baldini pun kagum dengan kemampuan indera penciuman Granelli yang tak terduganya. Namun lebih jauh, ia ingin menguji kemampuan Granelli dengan membuat formula untuk parfum Amor and Psyche yang sedang dianalisinya. Singkat cerita, Granelli berhasil membuat formula itu dengan tekniknya sendiri. Karena kekaguman dan bisa membuat keuntungan, maka ia dibeli oleh Baldini dari tempat penyamak kulit seharga 50 franc. Sejak saat itu, Granelli menjadi murid sekaligus pegawai dari Baldini. Singkat cerita, toko Baldini pun menjadi semakin ramai didatangi pengunjung seperti pada zaman dahulu. Baldini mengajari Granelli esensi dari formula parfum yang terdiri dari 12 chord, sebagaimana chord dalam musik. Lalu ia menceritakan tentang misteri chord ke-13 yang merupakan esensi dari sebuah wewangian parfum di mana baunya mampu bertahan selama ribuan tahun, sebagaimana pertama kali ditemukan dalam peti mati Raja Mesir atau Fir'aun saat pertama kali dibuka. Hal itu membuat Granelli merasa semakin penasaran untuk menemukan chord ke-13, meskipun Baldini telah memberitahu bahwa chord tersebut hanyalah sebuah legenda. Karena sangat penasaran dengan cara menangkap bau, Granelli kemudian melakukan beberapa eksperimen di laboratorium milik Baldini. Namun ia selalu gagal hingga pada suatu waktu dia jatuh sakit karena keracunan dari bahan-bahan yang ia gunakan saat melakukan percobaan destilisasi. Ketika Granelli baru sadar dari kondisi kritisnya, Baldini memberitahu tentang seni misterius dari Enflorage untuk menangkap bau. Tak lama setelah sembuh, Granelli kemudian pergi meninggalkan toko Baldini untuk menuju kota Greece guna mempelajari seni misterius itu. Baldini pun memberikan surat rekomendasi sebagai jaminan untuk kehidupan Granelli di kota Greece dengan syarat Granelli harus membuat 100 formula parfum yang baru untuk tokonya. Namun, beberapa saat setelah kepergian Granelli, rumah dari Baldini tiba-tiba roboh dan menewaskan Baldini dan istrinya. Singkat cerita, Granelli kemudian tiba di kota Greece. Setelah ia menempuh perjalanan panjang sampai di kota tersebut, ia berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menaiki kereta kuda, di mana ia mencium bau dari perempuan tersebut. Granelli pun menguntit perempuan itu hingga tiba di rumahnya. Perempuan yang cantik itu ternyata bernama Laura. Laura nampak hidup berkecukupan di rumah mewahnya, di mana menandakan bahwa ia adalah seorang putri dari tokoh kaya raya atau bahkan pejabat di kota Greece. Beberapa waktu setelah itu, Granelli bekerja di sebuah pabrik bunga yang mengajarkan seni misterius Enflorage, yakni seni membuat bunga-bunga mati secara perlahan, seakan-akan seperti dalam tidur mereka. Granelli sebagaimana biasanya bekerja dengan rajin dan penuh kepatuhan kepada tuannya. Pada suatu malam, Granelli menjumpai seorang perempuan di gudang jerami dan ia membunuhnya, lalu memasukkan jasad perempuan itu ke dalam tabung pengekstrak bunga. Granelli pun terus terobsesi untuk melakukan percobaan dengan membunuh beberapa perempuan lagi. Hingga perlahan-lahan, ia mulai berhasil membuat formula dari parfum ekstrak tubuh manusia. Granelli terus terobsesi untuk melakukan percobaan dengan membunuh beberapa perempuan lagi. Hingga perlahan-lahan, ia mulai berhasil membuat formula dari ekstrak tubuh manusia. Obsesi gilanya mengenai formula parfum telah merubah Granelli menjadi seorang pembunuh berantai. Sementara itu, jasad para perempuan yang menjadi korbannya mulai ditemukan oleh masyarakat. Satu persatu dari mayatnya dibuang begitu saja di jalanan ataupun di sungai. Menanggapi adanya keadaan ganjil tersebut, beberapa anggota parlemen dari kota Greece mulai berdebat mengenai usulan penerapan jam malam. Singkat cerita, jam malam pun diterapkan oleh pemerintah kota Greece dengan aparat yang terus-menerus melakukan pencarian terhadap pelaku pembunuh. Bahkan ada yang menyangka bahwa pembunuh tersebut dilakukan karena obsesi seksual dari sang pelaku. Namun hal itu mulai terbantahkan ketika ayah Laura memberitahu kepada para anggota parlemen kota Greece bahwa bagian mayat yang ditemukan masih perawan dan hanya mayat seorang pelacur saja yang sudah tidak perawan. Keadaan kota menjadi mulai kacau karena rasa takut dari masyarakat. Lantas beberapa orang mulai mempersenjatai dirinya dan malah makin mengkacaukan kondisi kota Greece karena beberapa orang telah sengaja ataupun tidak sengaja melakukan penembakan terhadap orang-orang yang bukan pelaku pembunuhan namun dicurigai. Berbagai cara dilakukan termasuk dalam upaya peribadatan dan berdoa. Sampai suatu ketika datang seorang utusan yang menyatakan bahwa pembunuh tersebut telah tertangkap dan mengakui pembunuhan yang telah dilakukannya baik di kota Greece maupun kota Greenup. Sontak kabar itu membuat penduduk kota Greece bersukacita dan mengadakan pesta rakyat. Kecuali ayah Laura, Mansur Regis yang belum percaya akan kebenaran atas pengakuan pelaku yang katanya telah tertangkap. Mansur Regis pun menyusun rencana untuk menyelamatkan putrinya yang dia khawatirkan akan menjadi korban selanjutnya. Mansur Regis pun keluar dari kota Greece dan memecah rombongan menjadi dua. Sontak Granelli mengikutinya dari belakang. Sementara itu, kecurigaan terhadap Granelli mulai muncul.
Hal itu dimulai dari penemuan bagian rambut dari korban-korbannya di tempat ia bekerja. Granoli pun terus mengikuti Monsieur Regis dengan menggunakan penciuman yang tajam untuk mengendus bau Laura. Sebagai bagian dari rencananya, Monsieur Regis pun menyewa sebuah rumah di tepi pantai yang sunyi. Meskipun demikian, Granoli berhasil mengikutinya hingga ke tempat itu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh Laura. Granoli pun akhirnya berhasil membunuh Laura dengan menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Hal itu tentu membuat ayah Laura merasa sangat terpukul. Sementara Granoli sendiri melakukan eksperimen dari hasil membunuh Laura dan mengekstrak kemudian menggabungkan untuk melengkapi dari korban-korban ekstraksinya. Tak lama kemudian, Granoli dikepung oleh pasukan keamanan kota Grace. Granoli yang telah terkepung berhasil ditangkap dan diinterogasi. Ketika Granoli dibawa untuk dihukum di muka umum, ia diam-diam membawa parfum hasil rancangannya. Parfum itu dibuka saat para petugas keamanan sedang mendatanginya, kemudian dibawa ke tempat penghukuman. Seketika itu para penjaga takluk di hadapan Granoli, termasuk para penduduk yang berkerumun dalam menonton upacara penghukumannya. Bahkan si Algojo pun turut tertunduk pasrah. Begitu dahsyatnya pengaruh parfum itu sehingga Granoli mampu menghipnotis semua orang yang hadir, termasuk Uskup Agung kota Grace. Mereka melihat Granoli seperti seorang malaikat dari surga. Kemudian mereka melakukan hubungan seks secara massal di hadapan Granoli. Ketika semua orang sudah takluk di hadapan Granoli, ia sendiri justru merasa terharu karena teringat dengan perempuan yang telah dibunuhnya, terutama perempuan pertama yang sebenarnya ia sukai. Pada bagian akhir film ini digambarkan bahwa Granoli berhasil memperbudak banyak orang sehingga ia dibebaskan dari segala tuduhan, dan justru tuannya, yakni Dominic Drude, yang ditangkap dan dieksekusi atas tuduhan pembunuhan terhadap perempuan di kotanya. Kemudian Granoli melakukan perjalanan untuk kembali ke kota Paris dengan sebotol parfum buatannya. Singkat cerita, Granoli berhasil memasuki kota Paris. Ia pun mulai menyiramkan parfum ke seluruh tubuhnya di hadapan orang-orang yang kelaparan yang saat itu sedang berkumpul. Ia kemudian menjadi bahan rebutan bagi orang-orang yang kelaparan itu dan tewas karena tercapik-capik hingga jasadnya tak tersisa lagi. Granoli pun sirna dari dunia di mana di tempat ia dilahirkan. Kemudian film pun selesai. Begitulah alur cerita dari film The Parfum, sebuah film di mana tokoh utamanya memiliki kelebihan terkait indera penciumannya yang kemudian menjadikan dia terobsesi pada berbagai bau dan sampai menjadikan dirinya pembunuh berantai. Film ini menurut saya bergenre thriller, di mana lebih ke arah obsession thriller, yakni orang membunuh karena memiliki obsesi tertentu atau ambisi tertentu yang berlebihan terhadap suatu hal. Kelebihan dari film ini menurut saya, salah satu hal yang menarik dari film ini adalah penggambaran satu kisah mengenai karya seni berupa parfum dan kinerja para senimannya dalam menciptakan bau harum atau sebuah produk. Kemudian film ini menampilkan suasana kota pada masa pasca Renaissance dengan realistik dan mampu membawa penontonnya untuk merasakan lebih dalam suasana di kota-kota tersebut dengan alunan musik instrumental khas Eropa abad pembaruan yang mendukungnya. Bagian akhir dari kisah ini tidak tertebak atau menjadi plot twist yang sangat mengesankan bagi saya. Kekurangan dari film ini menurut saya terdapat tayangan vulgar berbau seksual yang sebenarnya merupakan bagian dari totalitas seni dalam sebuah film. Namun hal itu tidak bisa ditonton secara bebas oleh masyarakat Indonesia. Sebab di Indonesia sendiri terdapat norma sosial dan norma agama yang melarang tontonan seperti itu. Sehingga adegan tersebut harus disensor atau dibuang sepenuhnya ketika hendak dipertontonkan pada publik. Film ini secara tersirat seakan-akan mengolok-olok agama ketika terdapat beberapa adegan yang menunjukkan hal-hal ganjil terkait otoritas gereja. Film ini tidak jelas menggambarkan kisah real atau kisah imajinatif, sebab di satu sisi ada penggambaran mengenai kondisi Prancis pada abad 18, namun di sisi lain penggambaran mengenai parfum yang memiliki kekuatan adi kordrati. Itulah sedikit banyak review film berjudul Parfum The Story of Murat. Terima kasih bagi kalian yang masih menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada ulasan review film selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.